Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah proposal tesis yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan rancangan proposal tesis saya. Perkenalkan, saya Johanna Aulina Rahmatin dengan NIM I2E 3231014 dengan judul proposal tesis pengembangan e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pendidikan pada abad 21 yang menitik beratkan pada kemampuan berpikir peserta didik untuk dapat bertahan dan bersaing menghadapi tantangan pada abad 21. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik adalah kemampuan berpikir kritis dan penguasaan terhadap suatu konsep guna dapat mengimplementasikan konsep tersebut sebagaimana semestinya. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, observasi awal dan wawancara, di SMA N2 Mataram, keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik terutama pada pembelajaran fisika, materi yang kompleks, itu masihlah rendah. Ditambah dengan penggunaan sumber belajar yang hanya berpusat pada buku teks saja, membuat peserta didik kurang tertarik untuk belajar. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk dapat melakukan suatu pengembangan sumber belajar digital atau e-modul yang dapat dikaitkan dengan model pembelajaran yang dapat memfasilitasi kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik pada materi yang kompleks seperti fluida statis. Model yang peneliti ambil adalah model Chain Case Learning Model, di mana Chain Case Learning Model ini dirancang khusus untuk dapat memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Sehingga solusi yang peneliti tawarkan adalah pengembangan pada e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Adapun di bagian kanan bawah terdapat rancangan e-modul yang akan peneliti buat. Selanjutnya, berangkat dari latar belakang tersebut, adapun rumasan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana kelayakan e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Yang kedua, bagaimana kepraktisan e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan dari e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Sehingga adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengukur kelayakan e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik di SMA. Yang kedua, untuk mengukur kepraktisan proses pembelajaran menggunakan e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Yang ketiga adalah untuk mengukur keefektifan proses pembelajaran menggunakan e-modul Chain Case Learning Model pada materi fluida statis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada e-modul, di mana modul itu sendiri merupakan suatu kesatuan program yang disusun untuk keperluan belajar, sehingga e-modul dapat diartikan sebagai electronic module atau modul elektronik yang merupakan modul dalam bentuk elektronik dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan menggunakan perangkat elektronik. Kemudian ada Chain Case Learning Model atau model pembelajaran Chain Case yang merupakan kependekan dari kolaboratif Inquisioning, Analyzing, Synthesizing, and Evaluating, yang merupakan model pembelajaran berbasis kolaboratif yang memang dirancang khusus guna untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok dengan sintaks yang pertama yaitu penyajian masalah, yang kedua yaitu kerja individu, yang ketiga kerja tim secara kolaborasi, yang keempat diskusi kelas, dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir kritis, di mana kemampuan berpikir kritis
dapat dimaknai sebagai suatu tahapan yang digunakan pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan mental, yaitu mengambil keputusan, menganalisis, memecahkan masalah, melakukan penelitian ilmiah, serta menganalisis sebuah asumsi. Menurut Ennis, adapun indikator dari kemampuan berpikir kritis ini adalah klarifikasi dasar, yang kedua memberikan alasan untuk suatu keputusan, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat klarifikasi lanjutan, dan yang terakhir kemampuan anggapan dan integrasi. Dan yang terakhir adalah penguasaan konsep. Penguasaan konsep merupakan suatu pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap satu konsep atau prinsip dalam suatu bidang studi, terutama dalam pemahaman fisika peserta didik. Nah, dalam taksonomi Bloom, penguasaan konsep itu berada pada ranah C1 sampai C6, yaitu mengingat hingga mencipta. Selanjutnya di sini ada alur penelitian, di mana penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D, sehingga tahapan atau alur penelitian yang pertama itu mulai dari analisis awal-akhir, menentukan masalah utama dalam pembelajaran baik dalam proses maupun di kelas. Selanjutnya itu adalah analisis peserta didik mulai dari karakteristik hingga gaya belajarnya, yaitu analisis kurikulum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dengan analisis tugas dan konsep, kemudian analisis dari tujuan. Selanjutnya masuk kepada tahap perancangan atau desain, itu ada pemilihan format dari e-modul itu sendiri, yang kemudian menghasilkan rancangan awal dari e-modul Chincase Learning Model pada materi fluidastatis. Selanjutnya itu ada tahapan pengembangan atau develop yang menghasilkan draft dari e-modul Chincase Learning Model pada materi fluidastatis yang kemudian divalidasi oleh ahli. Yang selanjutnya saran dari ahli itu akan direvisi menjadi revisi pertama yang menghasilkan draft pertama, kemudian dilanjutkan oleh tanggapan dari guru dan peserta didik, dilanjutkan oleh revisi yang kedua, menghasilkan draft yang kedua, kemudian diuji cobakan yang menghasilkan draft yang ketiga, hingga masuk pada tahap penyebaran atau disseminate yang menghasilkan produk e-modul itu sendiri, dan yang terakhir adalah penerbitan artikel atau jurnal terkait e-modul Chincase Learning Model pada materi fluidastatis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan model pengembangan 4D sebagaimana pada slide sebelumnya. Itu ada 4 tahapan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, di mana alasan menggunakan 4D ini adalah model 4D ini disusun dan diurutkan kegiatannya secara sistematis. Yang kedua adalah model 4D ini khusus dikembangkan untuk tujuan pengembangan media pembelajaran dan bukan rancangan pembelajaran. Nah, pada penelitian kali ini, model 4D digunakan untuk membuat e-modul Chincase Learning Model pada materi fluidastatis untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan penguasaan konsep peserta didik SMA. Adapun waktu dan tempat penelitian yaitu di SMAN 2 Mataram pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan instrumen pengumpul data yaitu wawancara dan lembar angket observasi awal, yang kedua adalah lembar penilaian kevalitan, yang ketiga adalah data kepraktisan meliputi data keterlaksanaan proses pembelajaran, respon peserta didik dan pendidik, yang keempat yaitu instrumen pengukur keefektifan pembelajaran menggunakan yang pertama kemampuan berpikir kritis digunakan tes uraian dan yang penguasaan konsep dengan tes pilihan ganda. Baik, sekian presentasi dari rancangan proposal tesis yang akan saya buat. Semoga dapat direalisasikan dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.